Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema peperangan rohani. Peperangan rohani. Orang Kristen dalam kehidupan sehari-harinya sesungguhnya sedang dalam peperangan rohani, saudara. Melawan siapa? Melawan iblis. Efesus pasal 6 ayat 10-12 firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku, sehubungan dengan peperangan rohani ini, Rasul Paulus berkata kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bila kita tidak kuat dalam peperangan ini, kita menjadi mangsa yang empuk dari kuasa jahat yang sangat terorganisir, saudara. Roh-roh jahat di udara sangat terorganisir. Mereka punya pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu. Kita harus kuat, hidup taat dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus 100%. Supaya kita senantiasa, saudara, kuasa Tuhan memenuhi kita dan kita dapat bertahan melawan kuasa jahat. Bahkan kita bisa menyerangnya dengan firman Tuhan. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita sebagai tentara Kristus harus memerangi, saudara, kejahatan. Bukan hanya dengan kekuatan diri sendiri, tapi dengan senjata-senjata rohani bersama dengan Kristus komandan kita, saudara. Dalam peperangan rohani atau peperangan iman ini, orang Kristen harus benar-benar mengandalkan Kristus untuk menjadi pemenang, saudara. Peperangan rohani kita, saudara, ada di dalam keluarga kita, dalam pelayanan, bahkan dalam gereja, dalam bisnis, dalam studi kita, di masyarakat dan di mana-mana bahkan, saudara, kita sedang menghadapi peperangan melawan si iblis itu. Karena itu dalam Efesus 6 ayat 14-18 saya akan bacakan, saudara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam rohmu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, saudara, dalam ayat 14-18 ini, saudara, Tuhan memberikan kepada kita 7 perlengkapan senjata Allah untuk melawan, saudara, iblis dalam peperangan rohani ini, yang melindungi kita dari kepala sampai kaki, saudara. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang atau zoma adalah lambang kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan. Senjata yang melekat, yang harus melekat di ikat pinggang hidup kita. Baju jirah keadilan. Baju jirah atau torak berfungsi, saudara, menutupi seluruh tubuh. Saat kita bersikap adil, maka iblis sulit menyerang kita. Kemudian kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Kasut, saudara, dari kenimides, artinya, saudara, dapat melindungi kaki dari batu, dari duri, dari segala macam, saudara, yang bisa menghalangi kita saat memberitakan Injil, saudara. Kita dikuatkan. Batu duri coba menghambat kita, tapi itu tidak bisa. Kemudian perisai iman. Perisai, saudara, tureos, iman teguh kepada Kristus menjadi perisai terhadap panah api si jahat, sehingga panah itu tidak bisa menembus kita, saudara, tidak bisa melukai kita. Ketopong keselamatan, ketopong, saudara, perikephalai, saudara, yang melindungi kepala, melindungi otak kita, yang menjadi pusat pergerakan kita sebagai tentara Allah, menjadi pusat pikiran kita, tidak bisa diserang oleh iblis. Karena seringkali, saudara, iblis coba menanamkan di kepala kita, di otak kita, pikiran negatif, pikiran khawatir, pikiran jahat, saudara, pikiran pornografi, pikiran kepahitan, ketakutan, saudara. Itu tidak bisa karena kita punya ketopong keselamatan. Puji Tuhan, saudara, Tuhan melindungi kita. Yang keenam adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pedang roh, yaitu firman Tuhan, adalah senjata untuk menyerang, saudara, iblis.
tentara Kristus dapat menyerang dan mengalahkan iblis dengan firman Allah. Sudah, karena itu kita harus rajin sudah mendalami firman Tuhan, khotbah, PA, saudara, dan sebagainya supaya kita kuat. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Dan yang terakhir adalah doa, saudara. Doa suatu berkat, kehormatan di mana kita bisa kontak langsung dengan komandan kita Yesus Kristus. Doa membuat kita bisa berjaga-jaga, saudara, sehingga kita waspada terhadap iblis musuh kita. Doa kita bisa berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada kita sudah melalui doa, melalui firman-Nya. Kita tahu kehendak komandan kita. Komandan kita akan melindungi kita, menolong kita, memberkati kita, sehingga kita hidup berkemenangan melawan iblis. Haleluya, saudaraku. Biarlah 7 perlengkapan senjata rohani ini memenuhi kita. Dan Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi melawan kita? Siapakah yang akan melawan kita, saudara? Jawabannya tidak ada, saudara. Tidak ada. Termasuk kuasa iblis, kuasa jahat, tidak bisa, saudara, mengalahkan kita. Karena kita dekat dengan komandan kita, Yesus Kristus, yang melengkapi kita dengan senjata-senjata rohani. Haleluya. Mari kita mendekat kepada Yesus yang adalah kekuatan bagi kita untuk melawan kuasa iblis. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu, bahwa kami adalah pemenang bersama dengan Engkau. Engkau melengkapi kami, Tuhan, dengan 7 senjata rohani. Dan Kau juga melindungi kami, membimbing kami sebagai komandan untuk melawan, Tuhan, iblis, kuasa jahat yang ingin menjatuhkan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu, hidup berkemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara-saudariku dan Bapak Ibu diberkati, silakan klik like dan subscribe dan bunyikan loncengnya, saudara, supaya Morning Spirit ini bisa kita ikuti seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.